iya. Oh, ya itu mungkin di depan Mas Herman aja kali dia acting menjadi anak yang baik. Who knows ya nggak sih? Siapa tahu kalau misalkan di belakangnya dia bukan perempuan yang seperti Mas kira. Ya nggak sih? But I'm sorry before ya Mas. Saya harus ngomongin ini karena saya nggak mau kalau sampai Boy itu kejebak jadian sama perempuan yang namanya Reva dan ternyata dia perempuan yang nggak tahu sopan santun. Nggak, biasa aja. Raya, keren lagi kerja. Raya, kamu jangan salah paham dulu ya. Tadi itu Pak Kevin habis marahin si Mondi. Dan aku niatnya ngehibur Mondi aja kok, sebagai rekan kerja nggak lebih. Mon, lo nggak apa-apa kan? Gue gak apa-apa kok. Ya ampun, Mon, lo kenapa? Sampai bisa ditegur sama Pak Kevin kayak gitu. Lo ngelakuin salah apa sih? Ray, gue kerja dulu ya. Aku duluan ya. Mon, Kita ngobrol di situ aja ya. Reva! Ada apa ya tante manggil-manggil saya? Lo gak usah songong ya sama nyokap gue. Nyokap gue kesini mau kasih peringatan buat lo. Olin, itu Reva kira-kira bakal menang gak ya ngelawan Tante Hilda dan Sila? Mendingan lo diem aja daripada nanti lo memperkeruh suasana. Ngerti kan? Oke, Tante coba diem ya. Reva, ternyata kamu itu perempuan munafik ya. Kamu bilang kan kamu nggak deketin Boy, tapi kenyataannya apa? Kelakuan kamu itu kecentilan deketin Boy. Hello, cantik sih, tapi sayang nggak punya telinga ya. Oh, atau memang orang tuanya nggak pernah ya mengajarkan sopan santun dan bagaimana caranya supaya tidak merusak hubungan orang. Sekali lagi saya tekankan, kamu jangan sok kecentilan ya sama Boy. Tante, berapa kali saya harus bilang sama tante kalau saya sama Boy nggak ada hubungan apapun. Dan saya juga nggak pernah kecentilan sama sekali sama dia. Saya juga nggak bisa jauh-jauh dari dia karena pihak kampus telah memilih kita sebagai putra-putri kampus. Jadi kalau tante keberatan sama itu atau tante mau ngelihat saya jauh-jauh dari Boy, mending tante langsung aja ngomong ke pihak kampus. CPO! Lo tuh bisa sopan gak sih sama nyokap gue? Kalau berani lawan gue tuh. Silas tuh. Jangan pernah ganggu Reva lagi. Gue yakin, Reva gak seperti yang lo pikir, tau gak? Reva, mendingan kita pergi aja yuk. Sering banget deh. OMG, Reva itu beruntung banget ya. Selalu aja ditolongin sama cowok-cowok yang keren. Oh, Mom, what should we do now? Kita gak boleh biarin ini dong. Oh my God, I'm so confused. Come on, Hilda mikir. Tante punya ide, Tante. Apa? Gimana kalau misalnya Tante minta tolong sama orang pintar aja? Biar mau cinta sama Sila. Aja yuk. Ya kan? Ya kok pergi? Lo tuh apaan sih, Tak? Ide lo tuh nggak banget, tau gak? Nih Pak, minum dulu. Biar dingin. Thanks ya Put. Sama-sama. Lo calm down aja, Pak. Jangan lo pikirin omongan mereka, jangan dimasukin hati, ya. Iya, gue gak apa-apa kok Put. Gue sebenarnya agak shock aja, kok bisa ya Sila tuh bawa-bawa mamanya ke kampus buat ngelabrak gue. Emang kalau boleh tahu nih, Pak, masalah lo sama mereka apa sih? Jadi yang tadi ngelabrak gue itu namanya Sila. Dan dia tuh salah paham gitu sama gue. Dia mikir kalau gue tuh mau ngerebut Boy dari dia. Emang hubungan dia sama Boy apa? Jadi katanya itu Sila tuh dijodohin sama Boy. Dan gue tuh gak pernah ada niat sama sekali ya buat deketin Boy atau ngerebut Boy dari dia juga.
Cuman ya emang kita tuh sering bareng aja, sering kelihatan bareng gara-gara tugas dari kampus. Apalagi sekarang gue sama Boy itu kan udah jadi putra-putri kampus. Jadi ya ada aja kerjaannya. Akhirnya gue bisa tenang setelah dengar penjelasan langsung dari Reva. Kalau dia nggak ada perasaan sama Boy. Iya. Gue lebih percaya sama lu kok. Thanks ya, Put. Sama-sama. Yaudah, kalau gitu gue duluan ya. Pak. Kenapa? Jangan lupa nanti malam dinner jam 7 ya. Gue jemput lo di rumah. Gak usah Put. Lo gak usah jemput gue gak apa-apa. Nanti kita ketemu di sana aja ya. Pak, tapi gue nggak bisa biarin lo jalan sendirian tau. Udah gak apa-apa, Put. Gue tuh gak mau ngerepotin lo terus. Yaudah deh, Pak. Gue emang nggak bisa maksa lu. Yaudah, yuk pulang. Aku tuh sebel banget deh, aku gak bisa bayangin kalau misalnya Boy sama Reva tuh bakal jadian terus Boy jatuh cinta sama Reva. Aduh, anak cantik Mama Hilda. Pegangin nih. Just calm down sayang. Itu semua nggak akan pernah bisa terjadi. Kamu tenang aja. Kenapa sih? Mam, tapi masalahnya ya, Boy aja tuh gak mau balikan sama aku. Padahal kurangnya aku apa sih? Salah aku apa gitu? Dulu aja Mama inget kan, dia bucin banget sama aku waktu masih pacaran. Oke. Hilda, coba kamu mikir. Oke, kalau gitu Mama coba telepon aja kali ya Om Herman, gimana? Ya, coba Mam, coba. Oke. Ya awas kacamatanya rusak. Iya, ini dipegangin. Oke. Ada apa sih? Hilda telepon di jam kantor. Udah tahu orang sibuk seperti ini. Iya, halo Hilda. Halo. Ya aku loudspeaker. Halo Mas Herman. Mas, maaf saya sedikit minta waktunya, boleh ada yang saya mau omongin Mas? Ngomongin soal apa ya Hilda? Kalau kita membicarakan soal hubungan Sila dan Boy, kan sudah saya jelaskan dari awal bahwa kita nggak melanjutkan hubungan ini. Bahkan semuanya sudah saya minta supaya Boy tidak lagi mendekatin Sila kan. Saya hari ini sibuk sekali Hilda. Saya nggak bisa lama-lama loh bicara sama kamu. Oh iya saya tahu, saya juga nggak akan lama ngomong kok sama Mas Herman karena saya tahu Mas Herman itu sibuk. Saya cuma mau kasih tahu aja Mas, tadi saya kan ke kampusnya Sila. Terus saya tuh nggak sengaja ketemu sama Reva. Believe it or not, perempuan itu bisa marah-marah loh sama saya. Apa kata kamu Hilda? Reva berani marah-marah sama kamu. Kenapa? Oh, bukan cuma marah-marah aja. Mas tahu nggak? Malahan anak saya semata wayang yang cantik itu Sila bisa didorong loh sama Reva. Dan tiba-tiba Reva bisa bilang ke saya untuk memberitahukan kalau Sila jangan sampai deket-deket sama Boy. Hello, emang bisa ya begitu? Kan gak bisa Mas, Sila itu masih sayang sama Boy. Mana bisa sih rasa itu ditahan-tahan? Ya walaupun sebetulnya Sila sama Boy juga udah gak berjodoh lagi dan gak dijodohin lagi kan? Begini Hilda, setahu saya Reva itu perempuan yang baik-baik. Saya pernah ketemu sama dia. Dan saya minta dia menjauhkan Boy. Dia sopan kok. Dia bisa terima itu dengan apa adanya. Oh iya. Oh, ya itu mungkin di depan Mas Herman aja kali dia acting menjadi anak yang baik. Who knows ya nggak sih? Siapa tahu kalau misalkan di belakangnya dia bukan perempuan yang seperti Mas kira. Ya nggak sih? But I'm sorry before ya Mas. Saya harus ngomongin ini karena saya nggak mau kalau sampai Boy itu kejebak jadian sama perempuan yang namanya Reva. Dan ternyata dia perempuan yang nggak tahu sopan santun. Oke. Terima kasih informasi yang kamu sampaikan, Hilda. Saya akan jelaskan semua ini sama Boy. Kalau benar, Reva itu persis seperti yang kamu bilang, maka saya akan minta dia untuk jauhin Boy.